Halo everyone, kenalin aku Dea Loviana. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang analisis regresi linear sederhana. Nah, analisis regresi linear sederhana merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara satu variabel independen atau X dan satu variabel dependen yaitu Y. Metode ini juga bermanfaat di berbagai bidang seperti bidang ekonomi dan bidang ilmu sosial untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen yang telah diketahui. Nah, dalam video ini aku menggunakan aplikasi SPSS untuk mempermudah analisis data dan memastikan hasilnya itu memenuhi asumsi klasik seperti uji normalitas dan tidak adanya homokedastisitas. Nah, di mana hasil analisis regresi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang sudah ada. Langsung aja ke video yang pertama. Nah, untuk langkah pertama kita copy dulu datanya itu dari data Word atau Excel juga boleh. Lalu kita pastekan. Next ke variabel view ganti dengan X dan Y, lalu desimalnya dinolkan. Labelnya diganti dengan teman sebaya atau sesuai nama variabel kalian juga boleh. Lalu yang kedua menjadi motivasi belajar. Dan next kita kembali ke data view. Lalu kita analyze, regression, linear. Lalu teman sebaya yang X-nya ini kita pindahkan ke independen. Lalu yang motivasi belajar ke dependen. Lalu kita klik save dan checklist yang unstandardized. Lalu kita continue. Lalu oke kan. Dan ini hasil data yang pertama. Nah, untuk mencari Kolmogorov-Smirnov-nya kita harus balik lagi ke SPSS dan analyze lagi. Lalu klik yang non-parametric test, legacy dialogs, one sample key S. Lalu yang data unstandardized tadi kita pindahkan ke test variable list dan kita checklist yang normal lalu oke kan. Dari hasil uji normalitas ini diperoleh nilai tesnya sebesar 0,219 yang lebih tinggi dari taraf signifikan sebesar 0,05. Oleh karena itu datanya berdistribusi normal. Next kita uji heterokedastisitas. Itu settingannya hampir sama dengan uji normalitas tadi. Kita kembali ke data view, lalu analyze, lalu regression dan linear. Lalu statistik juga sama seperti yang tadi, kita checklist yang ini, lalu continue. Di plotsnya ini kita harus pindahkan yang stress side ke variabel Y dan z-print ini ke variabel X dan jangan sampai salah. Lalu kita checklist histogram dan normal probability plot. Lalu yang save kita checklist juga unstandardized, lalu continue. Selanjutnya kita okekan dan ini hasil datanya. Dari analisis grafik normal p-plot ini terdapat residual standar regresi. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Nah, untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak, itu dapat dilihat dari sebaran data yang bulat-bulat ini. Kalau misalnya dia mengikuti pola garisnya, itu datanya disebut homogenitas. Tapi kalau dia bersebaran atau tidak mengikuti garis ini, berarti terjadi heteroskedastisitas gitu. Pengujian yang terakhir kita lakukan uji linearitas. Caranya kita klik data view, lalu analyze, lalu kita klik yang compare means, lalu means. Yang variabel X kita pindahkan ke independen, variabel Y ke dependen, lalu option, lalu kita checklist yang test for linearity, lalu continue.
dan kita okekan. Lalu kita pergi ke ANOVA table. Dari ANOVA table ini kita lihat bahwa hubungan linear antara variabel independen dan dependen menunjukkan signifikansi yang kuat dengan nilai signifikansi untuk linearity-nya sebesar 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05, di mana hal ini mengindikasikan adanya hubungan linear yang signifikan antara motivasi belajar dan teman sebaya, dan tidak terdapat penyimpangan signifikan dari linearitasnya, karena nilai signifikansi untuk deviation from linearity-nya adalah 0,396 yang lebih besar dari 0,05. Artinya ada hubungan antara variabel tersebut dan dapat dianggap cukup linear dan memenuhi asumsi linearitas. Angka kedua yaitu model regresi. Caranya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu ke variable view, lihat datanya, pastikan sudah benar. Lalu ke data view, klik analyze, klik regression dan linear. Lalu kita lihat ke tabel koefisien, di mana diketahui nilai konstan atau nilai A-nya sebesar 18,367, sedangkan nilai teman sebaya atau nilai B-nya sebesar 0,870, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis dengan Y sama dengan 18,367 ditambah 0,870X. Artinya nilai 18,367 adalah nilai konstanta yang menunjukkan nilai Y ketika X sama dengan 0. Artinya, jika teman sebaya atau nilai X-nya bernilai 0, maka motivasi belajar atau Y-nya bernilai 18,367. Lalu, koefisien regresi X-nya atau teman sebaya sebesar 0,870 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai variabel teman sebaya, maka nilai motivasi belajar juga akan bertambah sebesar 0,870. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Lalu untuk pengujian ketiga yaitu uji hipotesis, masih menggunakan tabel koefisien. Berdasarkan analisis yang dilakukan sebanyak 50 sampel tersebut, diperoleh nilai T sama dengan 8,049. Dengan menggunakan alfa 0,05 dan derajat kebebasan atau DF-nya sebesar 48, nilai T-table untuk DF adalah 2,011. Nah, dari mana kita dapatkan nilai T-table? Nilai T-table ini dapat kita lihat pada ANOVA. Di tabel ANOVA ini yang di bagian residual atau DF-nya. Nah, itu kan ada angka 48. Nah, kita lihat juga di nilai distribusi T-table dari nilai DF48 tadi, yaitu 2,011. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan H0-nya ditolak karena T hitungnya sebesar 8,765 itu lebih besar dari T-table-nya sebesar 2,011. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara teman sebaya terhadap motivasi belajar. Dan pengujian yang terakhir yaitu uji determinasi. Kita lihat pada tabel model summary. Nah, di model summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yang disimbolkan dengan R, yaitu sebesar 0,758. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square-nya sebesar 0,574, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau teman sebaya terhadap variabel terikat atau motivasi belajarnya adalah sebesar 57,4%.